Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan yang akan menginspirasi dan menguatkan kita. Untuk itu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan renungan harian untuk hari ini Sabtu 16 Agustus 2025 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 11. Demikian dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Mazmur pasal 9 ini dituliskan oleh Daud sebagai bentuk kesaksian imannya dan nyanyian syukurnya setelah mengalami kemenangan besar atas musuh-musuhnya. Situasi kehidupannya porak-poranda karena ia menjadi seorang raja lalu diburu, buron dan sebagainya. Kemudian menghadapi berbagai situasi ketidakpastian, tidur di gua, makan secukupnya, dan senantiasa diliputi ketakutan. Kapankah musuh akan menemukan aku? Tetapi pada akhirnya Daud selamat, dan itulah ekspresi syukurnya, karena ia benar-benar mengalami tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sehingga ia mendeklarasikan Mazmur ini. Ia berkata secara emosional, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bagi Daud, mengenal nama Tuhan bukan hanya menghafal namanya, tetapi sungguh-sungguh mengalami sendiri karakter Tuhan, kesetiaannya, kekuatannya, keadilan dan kasih-Nya di tengah medan perang. Sebab itu lewat firman ini hendak diingatkan bagi kita, jangan pernah mengaku mengenal Tuhan jika kita tetap tinggal di kondisi yang tenang. Daud mengalami banyak hal yang sulit dan berat, tetapi di balik pergumulannya itu, yang seolah-olah tak mungkin mendapatkan pertolongan, akhirnya ia bisa luput, sehingga di masa sulit itu menjadi pengenalannya semakin mendalam terhadap Tuhan. Dia semakin mengenal Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Maka dalam berbagai kesulitan, berbagai tekanan hidup, kita akan semakin menyadari kasih Tuhan. Sebab itu kita pun akan mampu berkesaksian sama seperti Daud. Yang kedua, percaya itu sepenuh hati, bukan setengah hati. Artinya menyerahkan sepenuhnya dan mengandalkan percaya. Tidak membuat Tuhan menjadi plan B dalam kehidupan dan tidak memposisikan Tuhan sebagai ban serap. Seringkali kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tetapi apa yang Tuhan rancangkan seringkali kita tolak karena bertentangan dengan selera kita. Tetapi lewat firman ini kita diingatkan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, bukan apa yang kita suka. Yang menyenangkan bagi kita, yang kita sukai belum tentu yang terbaik. Tetapi yang Tuhan beri, pasti yang terbaik. Sebab itu, percaya penuh bahwa segala sesuatu akan menjadi kebaikan. Dan ingatlah, kasih setia Tuhan akan tetap. Banyak orang berkata Tuhan meninggalkannya, padahal dia yang lari duluan. Maka jangan-jangan keberimanan kita keberimanan yang dangkal. Hubungan kita kadang seperti chatting, chat WhatsApp, chat Instagram dan sebagainya, aktif pada saat butuh. Pertolongan Tuhan akan senantiasa tersedia, maka tetaplah terkoneksi dengannya. Kita akan diluputkan dari beragam tantangan dan masalah persoalan. Tuhan layak diandalkan, karena orang yang mengenal namanya percaya, Tuhan tidak akan meninggalkannya, dan orang-orang yang mencarinya dengan sepenuh hati akan mendapatkan perhatian dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pegangan dan kekuatan bagi hidup kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Sertai kami agar dalam segala kondisi kami menyadari penyertaan dan perkenanan Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya hendak menyapa jemaat Tuhan yang saat ini bersuka cita merayakan pertambahan usia dan pertambahan usia pernikahan. Kiranya dengan bertambahnya usia, Bapak Ibu Saudara semakin matang dalam menjalani hidup, semakin dewasa dalam iman, dan Tuhan semakin melimpahkan segala berkat dan kebaikannya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini bersuka cita atas pertambahan usia pernikahan, kiranya usia pernikahan Bapak Ibu yang baru ini menambah cinta kasih yang lebih dalam di tengah-tengah keluarga, sehingga ikatan keluarga tidak ada yang dapat merusak dan mengoncang, dan diberi kekuatan senantiasa dalam menjalani masa sulit, dan keluarga ini menjadi berkat, menjadi buku pelajaran yang menarik untuk orang baca. Salam sehat untuk kita semuanya. Soli Deo Gloria.